Jadi rahmatnya Allah kepada orang yang beriman itu luar biasa. Kalau kata ulama, ada paling tidak 6 hal yang menunjukkan bahwa rahmat Allah bagi orang beriman itu jauh lebih besar daripada azabnya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian terakhir dari ayat ini, saudara-saudara, bapak-bapak, dan para jamaah sekalian, ya, hakim, Allah tutup dengan kata hakim. Hakim itu apa artinya? Maha bijaksana. Apa bentuk bijaksananya Allah kepada manusia? Alhamdulillah, bapak-bapak, saudara-saudara, ya, kita sebagai umat Islam ini Allah Ta'ala berikan rahmat yang jauh lebih besar daripada azab. Allah Ta'ala berikan ampunan yang jauh lebih besar daripada balasan yang setimpal. Jadi rahmatnya Allah kepada orang yang beriman itu luar biasa. Kalau kata ulama, ada paling tidak 6 hal yang menunjukkan bahwa rahmat Allah bagi orang beriman itu jauh lebih besar daripada azabnya. Pertama, kalau berniat baik dapat pahala, sekedar berniat. Kalau berniat tidak baik tidak dapat dosa sampai yang diniatkan itu dilaksanakan. Man hamma bihasanah, ya, kataballahu lahu biha hasanatan kamilah. Sekedar berniat yang baik saja itu sudah dapat satu pahala yang sempurna. Kalau berniat yang tidak baik tidak ditulis sebagai dosa sampai yang diniatkan itu dikerjakan. Itu rahmat Allah kepada kita. Yang kedua, kata para ulama, al-hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 di'fin ila ad'afin mudha'afah was sayyi'atu, ya, takunu bimisliha. Yang kedua, tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu rahmatnya berlipat dibanding dengan azabnya adalah kalau satu kebaikan Allah balas dengan 10 pahala, bahkan sampai 700 kali lipat. Bahkan ada amalan-amalan yang tidak ada hitungan kelipatannya, saking banyaknya balasannya. Sedangkan satu dosa itu hanya satu perbuatan buruk hanya dibalas dengan satu dosa. Satu kali berbuat baik dapat 10, bisa jadi 700, bisa bahkan tidak ada hitungannya, saking banyaknya. Sedangkan kalau perbuatan buruk hanya dibalas dengan satu dosa. Apa perbuatan baik yang dibalas dengan 10 pahala? Itu perbuatan baik rata-rata yang umum yang kita lakukan. Ada yang dibalas dengan 700, apa itu? Sedekah. Jadi kalau sedekah itu, satu kali bersedekah itu dibalas dengan 700 pahala. Apa amalan yang satu kali dilaksanakan diberikan balasan yang tidak terhitung? Itu puasa. Maka dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang puasa, kata para ulama. Jadi ayat ini tentang orang yang berpuasa. Ajrohum bighairi hisab, mereka diberikan pahala yang tidak 10 kali lipat, tidak 700 kali lipat, tapi hitungannya sudah tidak bisa dihitung oleh manusia. Alhamdulillah. Yang ketiga, kata para ulama, bukti bahwa rahmat Allah itu jauh lebih besar daripada azabnya, daripada hukumannya adalah dalam sebagian riwayat, ya, bahwa orang yang beriman ketika dia melakukan suatu perbuatan dosa, malaikat atid, ya, sahibus shimal, itu yarfa'ul qalam 6 saat. Jadi ketika seorang melakukan dosa itu, malaikat atid itu tidak segera mencatat, tapi ditunda sampai 6 jam. Nah, dalam sebuah riwayat, fa in taba wastaghfara wa illa kutibat sayyi'atan wahidah. Kalau dia tobat dalam jangka waktu 6 jam itu, maka
tidak ditulis oleh malaikat atid. Tapi kalau dia tidak taubat, maka ditulis menjadi satu dosa. Ini riwayat sebagian ulama mengatakan hadis yang hasan. Masya Allah. Kalau perbuatan baik baru diniatkan saja udah ditulis. Kalau pekerjaan buruk, bahkan ya, dalam satu riwayat ini, ketika sudah dikerjakan pun itu masih ditunda-tunda nulisnya sampai 6 jam. Ada riwayat yang lain 3 jam, ada riwayat yang lain 7 jam. Cuman nggak usah lah ya, nggak usah. Kenapa nggak usah? Bukan masalah malaikatnya menunda, masalahnya kita nggak tahu umur kita. Ya, begitu selesai berbuat itu tiba-tiba innalillah, repot. Belum sempat taubat. Jadi ini yang ketiga, bukti bahwa Allah rahmatnya bagi orang beriman, kasih sayangnya itu berlipat dibanding dengan katakanlah balasannya. Bahwa kalau orang berbuat tidak baik, itu malaikat pun masih menunda sampai 6 jam untuk menulis dosa itu. Lalu yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa hambanya itu, wa in balagot ananas sama. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala mengatakan, ya bna Adam innaka ma rajautani innaka rajautani wa da'autani ya, illa ghafartu laka wala ubali. Dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, kalau kau datang kepadaku dan berdoa memohon ampun, saya ampuni dosamu. Wala ubali, saya nggak peduli sebesar apa dosamu. Wahai anak Adam, kalau engkau datang kepadaku dengan membawa dosa yang balagot ananas sama, numpuk dosanya sampai ibaratnya menyentuh ujung langit, ghafartu laka wala ubali. Kalau kamu taubat, saya ampuni dan saya nggak peduli. Itu kasih sayang Allah. Jadi tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni ya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita sungguh-sungguh bertaubat. Selain tentu syirik ya. Kalau menyekutukan Allah itu taubatnya cuma satu, yaitu mencabut diri dari kesyirikan dan bersyahadat kembali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, Allah Ta'ala itu membuka pintu taubat malam yugorgir, sampai nyawa kita berada di kerongkongan sakratul maut. Sebelum sakratul maut, sekeras apapun sakit kita, taubat kita masih diterima. Jadi sudah istilahnya sudah lumpuh semua badannya, sudah tidak bisa bergerak ujung matanya ya, tapi masih ada nafas, masih bisa berpikir, lalu dia taubat, diterima taubatnya selama belum sakratul maut. Itu murahnya Allah, sebesar apapun dosa. Lalu yang keenam, kata para ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan bisa jadi mengampuni dosa hamba tanpa taubat dari hambanya. Jadi hambanya itu tidak bertaubat atau belum bertaubat, Allah sudah ampuni. Karoman minhu wa tafaddula, karena kemurahan Allah kepada hambanya. Kalau kata para ulama, salah satu cara kita untuk membersihkan diri dari dosa ya, selain dengan taubat, kadang kita kan lupa mentaubatkan dosa kita ya. Misalnya kita berbuat dosa A, B, C, D, E, ada 5. Lalu yang kita ingat cuman A, B, C. Yang D, yang E itu kita lupa. Maka yang kita istighfarkan dan kita mohon taubatnya cuma 3, padahal ada 5. Lalu bagaimana yang 2 ini? Nah, yang 2 itu kata para ulama, ada dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab fi'lul hasanat, yaitu berbuat baik. Jadi isilah hari-hari kita dengan berbuat baik sebanyak mungkin.
Karena siapa tahu ada dosa-dosa yang belum sempat kita taubatkan, maka dengan perbuatan baik itu Allah ampuni. Innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan, melenyapkan keburukan-keburukan. Jadi selalu berbuat baik, dan salah satu yang disebutkan oleh para ulama, perbuatan baik yang paling cepat mendatangkan ampunan Allah atas dosa-dosa kita yang tidak sempat kita istighfar dan taubatkan adalah isda'ul ma'ruf lil ghair, membantu orang lain. Perbuatan baik yang tidak hanya untuk diri kita tapi terasa untuk orang. Kita senyum sama orang, hatinya senang, itu perbuatan baik. Apalagi kita bisa membantu dengan sesuatu yang membutuhkan. Nah, 6 hal ini, saudara-saudara, kata para ulama menunjukkan bahwa Allah itu hakim. Allah itu sangat bijaksana, dan bagian dari bijaksananya Allah adalah kasih sayangnya itu jauh melebihi daripada balasannya. Rahmatnya, ampunannya, kebaikannya. Rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku mendahului murkaku. Berniat baik dapat kebaikan. Satu perbuatan baik dibalas 10, 700 bahkan tidak terhitung. Lalu yang ketiga, kalaupun berbuat buruk bahkan itu dalam sebagian riwayat malaikat menunda untuk menulis catatannya. Ditunggu-tunggu taubatnya. Lalu yang keempat, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah. Jadi jangan berputus asa. Lalu yang kelima, Allah Ta'ala membuka pintu taubat sampai sebelum sakratul maut. Kemudian yang keenam dan terakhir, ya, bahwa Allah Ta'ala sampai akhir sakratul maut Allah berikan ampunan, tidak ada batasan terhadap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya itu menunjukkan bahwa rahmat Allah maha luas. Alhamdulillah.